Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam menjalani kehidupan seringkali kita dihadapi dengan berbagai pilihan. Maka dasar keimananlah yang menentukan kita untuk memilih sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dasar iman yang kuat, maka umumnya manusia memilih sesuatu yang sesuai dengan dorongan syahwat, dorongan hawa nafsu. Di antara banyaknya pilihan itu, terdapat kebaikan dan dosa. Maka, pada kesempatan yang baik ini, kita akan memperhatikan mengenai definisi kebaikan dan dosa, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Faqala, maka beliau bersabda, al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah bagusnya akhlak. Wal ismu, dan dosa itu adalah mahaka fi sodrika. Apa-apa yang menyesakan dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nasu, dan engkau membenci bila orang lain mengetahui. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diawali dengan gambaran sederhana tentang keindahan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika di antara para sahabat memiliki suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban tepat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawabannya, sebagai sumber ilmu, karena beliau dibimbing oleh wahyu. Dalam hal ini, sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nawas bin Sam'an, bertanya mengenai al-birru, kebaikan, wal ismu, dan dosa. Al-birru berasal dari kata barun, artinya daratan yang luas sejauh mata memandang. Harokat patahnya diubah menjadi kasroh, birrun, maka maknanya adalah kebaikan yang luas. Segala bentuk kebaikan, ucapan ataupun perbuatan tercakup dalam kata al-birru. Sebagaimana yang telah kita ketahui, peran kita sebagai anak ketika berbuat baik kepada kedua orang tua menggunakan kalimat birrul walidaini. Artinya, kita berbuat baik kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua masih ada, tetapi saat orang tua sudah meninggal dunia pun, kita sebagai anak harus tetap bisa birrul walidaini. Berbuat baik kepada orang tua bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, dengan sikap, dengan memberikan raut wajah yang menenangkan, yang menyenangkan. Sungguh, dalam Islam kita mendapatkan pengajaran yang begitu banyak. Terdapat perintah yang begitu banyak agar kita bisa menjadi anak yang birrul walidaini, yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua.
Al-birru husnul khuluqi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kebaikan itu adalah bagusnya akhlak. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman dari siapapun, dilakukan atas dasar kesadaran, meyakini adanya balasan yang Allah janjikan, dan itu yang benar-benar dituju, sehingga suatu kebaikan mudah dilakukan, terjaga keikhlasannya. Itulah birrun. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah bagusnya akhlak. Bisa jadi untuk kita bisa melakukan al-birru diawali dari pembiasaan, terkadang harus dipaksakan, hingga akhirnya kita menikmati dalam melakukan suatu kebaikan itu. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah bagusnya akhlak. Ucapan ataupun perbuatan, semuanya berlandaskan keimanan, tertuju untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa al-ismu yaitu mahaka fi sodrika, apa-apa yang menyesakan dadamu, wa karita an yattali'a alaihin nasu, dan engkau membenci apabila orang lain mengetahui. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita sebagai manusia memiliki rasa takut, merasa tidak nyaman ketika melakukan pelanggaran, ketika melakukan kesalahan. Sungguh hati ini tidak bisa dibohongi. Contohnya saja, kita melihat tayangan di kamera CCTV, terjadi pencurian. Bagaimana beraksinya? Pasti tengok kanan kiri dulu. Dirasa aman, tidak ada yang melihat, baru melakukan aksi kejahatannya. Disinilah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia, bahwa ternyata ada yang harus benar-benar kita takuti. Harus selalu meyakini ada Allah yang dimanapun senantiasa mengamati, mengawasi kita, sekalipun dalam kesendirian. Maka dilandasi keimanan, kita tidak berani melakukan pelanggaran dalam keramaian, atau ketika kesendirian sekalipun, kita meyakini ada Allah yang selalu mengawasi. Dosa adalah segala sesuatu yang menyesakan dada, dan kita membenci apabila orang lain mengetahui. Maka kalau kita melakukan albirru, hati menjadi tenang, menjalani hidup tenang, penuh kenyamanan. Sebaliknya, ketika seorang pendosa melakukan perbuatan dosanya, tidak akan pernah merasakan ketenangan, dibayang-bayangi merasa bersalah, dibayang-bayangi rasa takut, baik terkait takut terjerat hukum yang berlaku di suatu tempat, begitupun takut terhadap apa-apa yang akan diterimanya di kehidupan akhirat kelak. Ikhwatu iman yang Allah muliakan. Maka hadis ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa pastikan dalam menjalani kehidupan, ketika menemukan berbagai pilihan, ambil pilihan yang menenangkan, pilihan yang menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalaninya dengan penuh ketenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.